Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan semangat pagi para entrepreneur dan pengguna aplikasi Mimiles dimanapun Anda berada. Senang sekali saya hari ini Eni Enoy bisa berhadapan dengan para entrepreneur di seluruh Indonesia tentunya. Dan pagi hari ini kita akan berbagi sebuah informasi dan materi yang tentunya sangat berguna sekali untuk seluruh pengguna aplikasi Mimiles. Dan materi kita kali ini akan disampaikan oleh Mr. Bernard, yaitu tentang strategi beriklan di Mimiles. Dan pastikan Anda mengikuti program hari ini sampai tuntas. Silakan Mr. Bernard, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Eni Enoy untuk pengantar kita dalam classroom pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para entrepreneur yang kami hormati dan yang kami kasihi. Kita bertemu kembali di dalam classroom pada hari ini. Classroom dengan judul Advertisement Strategy atau strategi beriklan di Mimiles. Tentu audiens kita pada hari ini adalah para entrepreneur yang sudah memasang iklan mereka di aplikasi Mimiles. Nah, pada pagi hari ini kami ingin berbagi materi tentang tips-tips mengapa kita ingin agar iklan-iklan kita yang ada di aplikasi itu viewernya bisa bertambah banyak dan bertambah banyak ya. Itulah tujuan dari classroom kita pada pagi hari ini. Baik, para entrepreneur, kita akan segera mulai strategi beriklan di aplikasi Mimiles. Kita tahu bahwa setiap perusahaan yang baru atau perusahaan-perusahaan yang sudah lama ya established, para UMKM semua membutuhkan promosi atau iklan yang efisien dan efektif. Pengertian efisien di sini boleh kita katakan bagaimana caranya agar mereka boleh menggunakan budgetnya sekecil mungkin dengan benefit beriklan sebesar-besarnya dan tentunya tujuannya supaya lebih efektif dari segi waktu. Kalau memang kita bisa punya omset miliaran dalam waktu yang singkat, kenapa kita harus menunggu dalam waktu yang lama? Kira-kira seperti itulah yang diharapkan oleh para entrepreneur atau para pengusaha yang memiliki produk-produk. Para entrepreneur, kita tahu sekarang ini bukan hanya pada saat pandemi saja, tapi beberapa tahun belakangan ini kita tahu bahwa aktivitas offline di dalam dunia perdagangan itu sudah mulai berkurang dengan sangat jauh. Khususnya pada saat pandemi ini itu berkurangnya drastis ya para entrepreneur. Itulah sebabnya kita melihat mungkin banyak sekali bisnis yang secara fisik toko-toko mereka itu ditutup. Tapi pertanyaannya adalah, apakah betul aktivitas bisnis itu berkurang? Tidak, Bapak Ibu ya. Aktivitas yang offline itu berkurang, tapi sebenarnya aktivitas online dalam dunia perdagangan itu terjadi dan meningkat. Ya, mengapa begitu? Karena memang ada beberapa faktor perubahan perilaku konsumen sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas online yang sangat meningkat. Ditambah lagi masa-masa pandemi seperti sekarang ini ya. Mari kita lihat terlebih dahulu data yang kita peroleh, walaupun data ini kita dapat dari akhir tahun 2020 tapi masih sangat signifikan. Dari sekitar 7,8 miliar penduduk di seluruh dunia dari jumlah populasi, kalau kita melihat di sini yang menggunakan internet itu kurang lebih 4,6 miliar ya, billion ya, itu 60%. Kemudian ada yang menggunakan unique mobile phone itu 67% dan aktif media sosial itu setiap hari 53%. Nah, angka ini adalah angka yang menunjukkan bahwa dunia online itu saat ini memang betul-betul trafficnya sangat-sangat tinggi. Kemudian, mari kita lihat dari perilaku para
konsumen atau individu itu berapa lama sih mereka menggunakan internet atau dunia digital dari 24 jam kehidupan yang ada ini. Nah, ditulis dalam survei ini hampir 7 jam. Jadi 6 jam 55 menit itu kita menggunakan internet, ya. Nah, 6 jam 55 menit. Nah, mari kita lihat pembagiannya dari 6 jam 55 menit atau hampir 7 jam. Ini boleh saya katakan kalau kita waktu bekerja satu hari itu 8 jam, maka ini praktis boleh kita juga definisikan 7 jam dari 8 jam waktu kerja itu orang menggunakan pekerjaan mereka menggunakan apa? Internet. Ya, nah 2,5 jam diantaranya menggunakan sosial media. Ya, ada juga yang mungkin 3 jam 30 menit menggunakan televisi, menonton televisi, kemudian 1,5 jam mendengarkan musik, kemudian ada yang bermain game 1 jam 14 menit. Ini adalah survei yang dituliskan, digunakan oleh para individu di seluruh dunia, ya. Nah, mari kita lihat bagaimana di Indonesia, ya. Kita berterima kasih dengan surveyor-surveyor yang telah membuat survei-survei seperti ini yang sangat membantu kita sebagai entrepreneur untuk melihat pola perilaku para konsumen atau pola perilaku individu di dalam menggunakan internet. Di Indonesia dari 272 juta penduduk itu 175 juta menggunakan internet. Itu artinya 64%, ya, sudah terkoneksi dengan internet. Itu tahun 2020 dan setiap tahun itu bertumbuh, ya, setiap tahun itu bertumbuh penggunaan internetnya. Bahkan sekarang ini kalau kita melihat hampir jarang saat ini orang menggunakan hanya satu mobile phone atau satu handphone. Sudah mulai banyak yang menggunakan 2 atau 3 gadget atau 3 handphone untuk membantu mereka beraktivitas, ya. Jadi kita lihat 175 juta dari penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Dan ini adalah pangsa pasar yang sangat-sangat besar yang harus kita perhatikan sebagai pengusaha untuk bisa digunakan sebagai tools membantu kita bertumbuh di dalam bisnis kita. Nah, para entrepreneur, kalau kita melihat data tadi, maka ketika kita berbicara soal iklan, maka sudah tidak zamannya lagi kita fokus beriklan secara offline. Tapi sekarang kita fokus beriklan secara online. Mengapa begitu? Karena itulah yang saat ini sedang terjadi, di mana semua orang menggunakan apa? Dunia online, internet, digital untuk melakukan aktivitas mereka, khususnya aktivitas di dalam perdagangan. Begitu banyak bisnis yang sekarang ini bertumbuh dengan besar adalah bisnis-bisnis yang menggunakan internet sebagai tools mereka untuk bertransaksi ataupun di dalam berkomunikasi. Jadi, sudah tepat para entrepreneur menggunakan aplikasi MeMiles, aplikasi digital advertisement yang bisa dilihat secara online. Kemudian kita sekarang melihat pertanyaan, mengapa sih kita harus beriklan sebagai seorang pengusaha? Ya, mengapa kita harus beriklan? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jangankan sebagai seorang pengusaha, ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak luput dari beriklan, ya. Seorang ibu tentu dia akan terus-menerus menyebutkan, halo nak, ini mama, itu juga adalah bagian dari beriklan. Ya, artinya sang anak akan melihat, berpikir, kemudian memasukkan di dalam pikirannya, inilah mamaku, inilah kakakku, inilah papaku. Itu juga adalah bagian dari apa? Dari beriklan. Tapi di dunia bisnis, kita bisa lihat definisi mengapa kita harus beriklan. Yang pertama, mengapa kita harus beriklan? Karena kita ingin mempromosikan produk kita. Salah satu fungsi iklan adalah apa? Mempromosikan produk. Pembuatan iklan produk adalah langkah pertama yang penting dalam siklus hidup sebuah produk itu. Kita tidak tahu berapa lama
produk kita yang kita ciptakan ini akan bertahan di dalam sebuah siklus produk itu sendiri, atau seberapa lama dia akan dikenal oleh orang, atau seberapa lama dia akan bertahan untuk terus digunakan. Nah, iklan adalah langkah pertama ya untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk kita kepada para calon-calon konsumen maupun kepada konsumen-konsumen setia kita. Iklan juga bisa menjadi cara yang bagus untuk memperkenalkan selain produk, kita juga memperkenalkan nama perusahaan kita, merek kita kepada siapa? Kepada para audiens atau calon konsumen kita. Yang kedua, iklan itu berfungsi sebagai pemberi informasi. Fungsi iklan memberikan informasi atau sebagai informasi, itu maksudnya adalah iklan membuat konsumen sadar akan merek atau produk baru. Ya, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan juga manfaat dari produk baru itu yang kita sudah ciptakan, serta memfasilitasi penciptaan citra dari merek yang positif. Iklan juga membantu memfasilitasi pengenalan produk baru tersebut. Jadi, begitu banyak fungsi iklan sebagai pemberi informasi kepada calon konsumen. Apalagi kalau kita adalah entrepreneur baru yang menciptakan produk baru yang mungkin saja unik, belum ada di pasaran, atau produk baru yang sebenarnya akan berkompetisi terhadap produk-produk lain yang ada di pasaran. Jadi iklan bisa membantu memberikan informasi kepada kita. Yang ketiga, iklan itu adalah fungsinya sebagai sarana untuk membujuk audiens, ya, membujuk calon konsumen kita. Salah satu ciri iklan itu adalah pesan yang persuasif, pesan yang mungkin menggoda agar calon konsumen itu melihat kepada produk kita, melihat iklan kita. Setelah mereka melihat, mulai mereka mencari tahu tentang produk kita, dan juga akhirnya mereka akan mencoba produk atau jasa yang kita iklankan. Jadi itulah fungsi dari iklan untuk membujuk audiens, ya. Tentu saya tidak bisa menjelaskan lebih detail tentang kriteria ini karena ini hanya sebagai background kita untuk kita tahu untuk apa iklan itu dibuat. Yang keempat, fungsi dari iklan itu adalah menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Iklan yang efektif juga meningkatkan konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. Jadi, fungsi daripada iklan itu mengingatkan. Kita sering tahu bahwa contoh, ya, kita kadang-kadang berpikir apakah masih ada ya produk seperti ini? Mungkin waktu kita kecil ada produk yang kita sukai, apakah itu mungkin makanan kesukaan atau mungkin minuman kesukaan, dan kalau kita lihat sekarang ini iklannya masih ada, kita akan mengingat, oh ternyata produk ini masih ada loh. Padahal produk ini waktu kecil sudah saya konsumsi. Sudah 40 tahun produk ini, luar biasa. Jadi iklan itu sebagai pengingat bahwa produk itu masih ada di pasaran. Nah, kalau iklan produk itu sudah tidak ada, orang bisa beranggapan bahwa produk itu sudah tidak ada lagi. Jadi itulah pentingnya fungsi iklan sebagai pengingat ya untuk para konsumen. Kemudian yang kelima, fungsi iklan itu juga bisa berupa pendampingan ya. Iklan itu memiliki fungsi untuk mendampingi dan memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran itu sendiri ya. Kemudian yang keenam, fungsi dari iklan tidak lepas dari tujuannya, yaitu memberi nilai tambah seperti inovasi, penyempurnaan kualitas, mengubah persepsi konsumen. Nah, iklan ini sangat kuat, sangat-sangat kuat untuk mengubah persepsi konsumen. Ya, kita tahu sekarang ini banyak iklan yang ada di pasaran ya. Contoh mungkin saja sebuah deterjen. Ya, deterjen A menyatakan bahwa
deterjennya itu akan mencuci putih bersih. Kemudian yang B datang dengan iklan menyatakan selain putih bersih bisa mencuci dengan lebih cepat daripada deterjen yang lain. Nah, kata-kata ini bisa mengubah persepsi konsumen bahwa iklan B itu kalau digunakan deterjennya dia akan mencuci lebih cepat daripada deterjen lain ya. Jadi ini adalah cara atau kepiawaian seorang marketing yang mengubah persepsi konsumen dengan pesan-pesan yang ada di dalam iklan mereka. Periklanan yang efektif itu menyebabkan merek itu akan dipandang sebagai produk atau merek yang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan juga bisa lebih unggul dari tawaran pesaingnya. Jadi luar biasa fungsi daripada iklan itu sendiri. Yang ketujuh, iklan adalah sebagai sarana berkompetisi. Periklanan memungkinkan seseorang mengadu bisnisnya dengan pesaing ya, dengan pesaing-pesaing di panggung-panggung publik. Bagaimana bisnis yang dimiliki dan pesaingnya bereaksi juga sangat penting karena hal tersebut yang akan membentuk pasar. Jadi ada sebuah produsen keluar dengan produk A, kemudian dia buat iklannya, bisa saja produsen B yang mirip produknya dengan produk A itu akan dibangun kreativitasnya untuk apa? Berkompetisi. Itulah sebabnya sering kita lihat para produsen-produsen ini berkompetisi di dalam iklan-iklan yang ditayangkan dengan berbagai cara ya. Dan yang terakhir, fungsi dari iklan itu tentunya tujuan utamanya itu adalah beriklan supaya produknya bisa laku ya. Jadi selain membranding sebuah produk atau merek, tujuan utama dari produsen itu dia ingin agar produknya laku. Jadi iklan itu membuat produk mereka laku ya Bapak Ibu. Nah, para entrepreneur yang kami hormati, kalau melihat penjelasan-penjelasan yang di atas tadi, kebutuhan-kebutuhan di atas itu bisa kita dapatkan Bapak Ibu ketika kita memasang iklan kita di mana? Di aplikasi Mimiles ya. Nah, salah satu yang ingin kami ingatkan kembali adalah memasang iklan di aplikasi Mimiles, produk Anda bisa laku Bapak Ibu. Hanya dengan apa? Meningkatkan jumlah viewer Anda atau jumlah orang yang melihat iklan Anda tersebut. Nah, kemudian mari kita coba belajar. Kalau begitu kita sudah tahu bagaimana fungsi dari iklan itu, sekarang bagian kedua kita ingin belajar lebih detail 12 cara untuk meningkatkan viewers iklan kita di aplikasi Mimiles ya. Jadi ini 12 cara. Sebenarnya di sini ada lebih dari 12 cara, tapi ini adalah 12 cara besar yang kalau kita pelajari mungkin hanya 2 cara atau 1 cara atau 3 cara yang kita ambil, viewer kita akan meningkat begitu luar biasa ya. Mari kita lihat yang pertama, bagaimana atau apa cara yang harus kita lakukan supaya viewers kita bertambah banyak. Yang pertama adalah ketika Anda memasang iklan Anda di aplikasi Mimiles, kami menyarankan agar Anda membuat foto produk Anda itu semenarik mungkin ya. Gunakan kamera yang baik. Jadi jangan ketika kita ingin memfoto produk kita membuatnya tanpa persiapan, tanpa perencanaan. Artinya kita hanya buat foto sekedar saja atau biasa saja. Ya usahakan sebaik mungkin, semenarik mungkin. Ya dalam contoh gambar di sini saya mencoba untuk membuatkan gambar bila mana entrepreneur itu memang menjual makanan, ya, menjual makanan. Jadi dibuat semenarik mungkin. Ya bisa saja foto ini mungkin bagi sebagian entrepreneur, ya ini masih belum terlalu menarik. Tapi bagi entrepreneur yang mungkin tidak memiliki perlengkapan foto, kamera dan lain-lain yang begitu canggih, ya tampilan seperti ini kalau Anda buat di dalam iklan itu sudah cukup menarik untuk membantu Anda. Karena para entrepreneur ini kelasnya ada beda-beda ya, ada UMKM,
ada para eksportir ya yang ingin iklannya dilihat di seluruh dunia karena aplikasi Mimal sudah bisa diakses dari seluruh dunia. Jadi mungkin berbeda, tapi poin yang mau kami jelaskan di sini adalah unggahlah foto produk yang relevan ya untuk representasi visual yang lebih baik. Di aplikasi Mimiles sudah disiapkan 15 slot foto. Gunakanlah 15 slot foto itu. Satu foto itu bisa sekitar 3-4 detik. Jadi kalau Anda menggunakan 15 foto, maka produk Anda itu akan dilihat di dalam robotik video itu nanti 45 detik. Nah, di sini kami menghimbau para pemasang iklan, para entrepreneur, gunakanlah 15 slot itu. Karena kami perhatikan, Bapak, Ibu, para entrepreneur, kadang-kadang hanya membuat satu foto atau 2 foto, atau hanya 3 foto. Sehingga iklan Anda itu hanya dilihat dalam tempo 6 detik atau 9 detik. Mengapa Anda tidak maksimalkan foto-foto Anda? Karena para pelihat iklan atau para konsumen ingin melihat gambar yang lebih menarik, lebih banyak, ya, dari angle-angle yang berbeda, sehingga dia akan tampak lebih menarik. Ya, jadi ini adalah poin pertama untuk meningkatkan viewer Anda dengan cara membuat foto yang menarik untuk tampilannya. Ya, nah. Kemudian di sana juga ditambahkan Bapak Ibu, nama produk Anda itu Anda tuliskan dengan jelas. Ya, jangan dikosongkan nama produknya, tapi tulis nama produk Anda itu dengan jelas. Ya, kemudian ya selain nama produk mungkin merek produk Anda boleh cantumkan di sana. Kemudian harga produk juga Anda tuliskan harga produk yang terbaik sehingga kita bisa meminimalisasi tawar-menawar terlalu panjang. Jadi Anda cantumkanlah harga produk Anda yang Anda anggap merupakan harga produk terbaik, membuat Anda mendapatkan profit yang baik, tapi konsumen pun akan ngantri untuk membeli produk Anda itu. Anda lah yang mengetahui berapa cost of production-nya, kemudian berapa harga jual yang terbaik yang Anda bisa berikan di dalam aplikasi. Jadi tulis itu supaya perubahan harga tidak Anda harus edit-edit terus-menerus ya, tapi buatlah harga produk yang menggoda para konsumen untuk melihat iklan Anda bahkan membeli produk Anda. Di dalam kolom deskripsi juga tolong dijelaskan dengan baik deskripsi dari produk Anda. Maksimalkan kapasitas tulisan yang bisa ditulis. Apakah di situ nanti akan 400 kata atau 500 kata? Usahakan untuk menulis sebanyak mungkin, ya. Pastikan juga deskripsi yang Anda tulis itu relevan atau memang berhubungan dengan informasi yang dicari oleh pengunjung. Nah, ini pesannya, ini tipsnya. Mungkin Anda menjual satu produk yang produk itu sebenarnya juga di pasaran ada banyak produk sejenis. Kemudian Anda mengcopy deskripsi dari produk orang lain dan Anda tuliskan di bawah dari deskripsi produk Anda. Jadi, tolong jangan menggunakan seperti ini karena belum tentu produk Anda itu sama deskripsinya, fitur dan benefitnya dengan produk yang mirip di pasaran. Jadi Bapak Ibu sebagai pengusaha, kita harus serius, kita harus rajin, tuliskan dengan benar di kolom deskripsi, semuanya dengan jelas, kekuatan-kekuatan dari produk Anda. Karena itulah yang ingin dibaca oleh para calon konsumen kita. Kemudian di sana juga ada kolom kategori, ya. Masukkan produk Anda di kategori yang tepat. Contoh, produk Anda itu sebenarnya adalah produk aksesoris mobil. Kemudian ketika memilih kategori, Anda masukkan pemilihan kategorinya itu salah masuk. Dia masuk di dalam kategori perlengkapan dapur, atau kategori makanan, atau kategori travel. Nah, ini kan kategori yang salah. Nanti ketika orang ingin mencari produk Anda, mereka akan klik kategorinya, rupanya di sana salah. Jadi
kita minimalisasi terjadi seperti ini untuk apa? Meningkatkan kepercayaan dari calon konsumen Anda terhadap produk Anda. Ketika kita serius menempatkannya dengan baik, dengan rapi, dengan jelas, ini menunjukkan kesan kepada calon pembeli Anda bahwa Anda memang serius mempromosikan produk Anda di aplikasi Mimiles. Berikutnya, ini tips yang kedua, ya. Kami menyebutnya tips karena Anda boleh ikuti supaya Anda view-nya lebih banyak, tapi kalau Anda pun tidak mau mengikuti, ya tentu saja sayang ya Bapak Ibu, karena tujuan kita mau beriklan itu kan supaya lebih maksimal jumlah viewer kita, dan jumlah penjualan kita. Yang kedua adalah, nah ini juga yang banyak dilakukan orang ya, promosikan dan kirim link iklan Anda yang ada di aplikasi Mimiles itu ke mana-mana. Nah, ini ada tipsnya yang kami tulis. Kemana saja itu dikirimkan linknya supaya membantu orang untuk apa? Mengetahui produk Anda itu. Nah, yang pertama, Anda bisa kirimkan link Anda itu ke halaman Facebook Anda. Untuk apa? Supaya orang ketika melihat Facebook Anda, kemudian mereka klik link Anda, nanti link itu akan menjadi penambahan jumlah viewer di aplikasi Mimiles Anda. Ya, tentu saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail tentang apa itu Facebook dan lain sebagainya. Tapi ini adalah ide-ide yang bisa Bapak Ibu para entrepreneur dapatkan. Ya, paling tidak kami berikan inspirasi seperti ini. Anda mungkin kepikiran, oh iya betul, saya kan punya Facebook. Saya punya Facebook dengan teman-teman, ada grup Facebook ini, ada grup Facebook ini. Nah, Bapak Ibu para entrepreneur, kirimkanlah linknya ke sana ya, link dari produk Anda yang ada di aplikasi. Kemudian kemana lagi? Nah, Anda boleh kirimkan juga ke Instagram. Ya, kalau Anda memiliki Instagram untuk produk Anda, ya silahkan cantumkan di sana linknya. Atau mungkin Anda bisa kirimkan ke Instagram teman-teman Anda. Kemudian kemana lagi? Mungkin Anda bisa kirimkan di Twitter. Ya, ini juga menjadi satu alat aplikasi yang banyak sekali dilihat oleh orang lain ya. Kemudian juga boleh Anda kirimkan di link-link WhatsApp misalnya ya, di Snapchat atau di Signal atau di mana ya yang serupa dengan WhatsApp. Jadi ada grup-grup WhatsApp, misalnya ada grup WhatsApp untuk jualan online, ada grup WhatsApp untuk misalnya kita ada kumpulan orang-orang yang hobi kuliner di sana ya, grup-grup WhatsApp itu. Jadi kalau Anda tadinya adalah orang yang menjual makanan, ya Anda tinggal kirimkan link produk Anda di sana. Kalau teman-teman Anda lihat, jangankan hanya untuk menambah view, bisa-bisa teman Anda akan order produk Anda tersebut ya. Jadi ini adalah ide-ide atau tips-tipsnya. Kemudian di mana lagi? Bisa di Telegram. Bapak Ibu, Telegram juga bisa menampung sampai ratusan bahkan ribuan orang di dalam satu grup. Nah, kalau ini Anda lakukan, misalnya di dalam satu grup Telegram itu ada sekitar 1.000 orang, kemudian Anda kirimkan link Anda di sana, anggaplah yang paling jelek atau pesimis, hanya 5% dari 1.000 orang yang akan klik link Anda. Artinya link Anda sudah di-view oleh berapa? 50 orang. Dan Anda kan sudah tahu jumlah viewer di aplikasi Mimiles itu menentukan betapa banyaknya budget belanja Mimiles untuk membeli produk-produk Anda ya. Kemudian di mana lagi? Di YouTube Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk di YouTube ini Bapak Ibu, biasanya di channel-channel tertentu itu, misalnya channel kuliner, channel mobil, channel apa, itu kan suka ada orang yang chat ya di bawah channel itu, ada komentar-komentar. Nah, di dalam kolom-kolom komentar itu, Bapak Ibu para entrepreneur, Anda bisa share link Anda di sana. Jadi kalau di sana ada orang yang sedang berkomentar 100 orang, kemudian Anda tiba-tiba berikan solusi, oh kalau Anda mencari makanan yang seperti ini, ini linknya. Nanti orang bisa klik link itu. Ya, kalau dari 50 atau 100 orang, ada yang klik link Anda 10 orang saja, artinya jumlah viewer Anda juga apa?
sudah meningkat. Karena pada saat ini kan kita sedang belajar topiknya bagaimana meningkatkan jumlah viewer Anda. Jadi gunakan kolom-kolom chat yang ada di YouTube itu untuk share link Anda. Nah, Bapak Ibu para entrepreneur, ini walaupun masih 2 tips yang kami berikan, tapi di dalam tips yang kedua ini Anda membagikan link Anda atau referral Anda ke begitu banyak aplikasi sosial media. Ini sudah membuat saya yakin untuk mencari 100 viewer dalam 1 hari itu sangat mudah ya, dengan inspirasi seperti ini. Kemudian kemana lagi? Nah, Anda juga bisa share link Anda di mana? Di website-website online. Ya, jadi banyak sekali website-website online di mana kita bisa share kita punya link untuk apa? Dilihat oleh orang lain ya. Di mana lagi Bapak Ibu? Nah, ini juga banyak ini sekarang di internet itu online forum Bapak Ibu. Online forum dengan topik A, online forum dengan topik B, ya, online forum dengan topik C. Cukup banyak. Ya, mungkin saya bisa menyebutkan beberapa online forum yang Bapak Ibu kenal, yang sangat terkenal, misalnya seperti ada Kaskus, Kompasiana, Detik Forum, Indo Webster, Quora, Modifikasi, jalanjalan.com, Komunitas Indonesia Open Source, AdSense Indonesia, kemudian kalau Anda menjual produk-produk kamera dan lain sebagainya, ada photographer.com, itu semua online forum, di mana di forum itu mereka berdiskusi tentang hobi mereka, pekerjaan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, online forum ini kalau mereka lagi online aktif, itu bisa ada diskusi begitu banyak, ratusan orang di sana. Nah, Anda masuk menjadi member di sana, Anda share link Anda yang ada di aplikasi Mimiles. Bayangkan potensi orang yang akan nge-view Anda punya iklan di aplikasi Mimiles. Luar biasa ya. Masih ada lagi nggak cara lain? Ada Bapak Ibu. Ada, Anda ikutin mailing list. Ini mailing list ini kan grup-grup email ya, di mana kita ngeblast ke grup email itu informasi-informasi yang sesuai dengan grup-grup itu juga, dengan preferensi dari grup itu. Nah, Anda bisa masuk di sana. Kalau produk Anda misalnya adalah pakaian anak-anak umur 5 tahun ke bawah, ada grup mailing list jualan melalui email. Nah, Anda blast di sana link Anda Bapak Ibu. Anda bisa melihat nanti kalau Anda gunakan ini semua. Tadi kita berbicara 100 viewer 1 hari, tapi kalau ini semua Anda gunakan, saya yakin 1 jam 100 viewer bisa Anda dapatkan ya, dengan teknik-teknik seperti ini. Nah, itu baru poin kedua Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat apa poin yang ketiga. Poin yang ketiga, sebagai entrepreneur atau mungkin sebagai vendor, ketika Anda table talk. Table talk ini adalah bagian dari cara seorang networker untuk apa? Menjual produknya, ya, apakah produk jasa dan lain sebagainya. Nah, di dalam table talk ini, apakah di bagian awal atau di bagian akhir, Anda bisa katakan, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya seperti apa produk-produk saya, Anda bisa lihat produk saya yang sudah saya iklankan di aplikasi Mimiles. Kemudian apa? Share-lah link Anda. Mungkin bukan hanya link saja, referral Anda pun bisa Anda share di table talk seperti itu. Table talk ini biasanya adalah kita buat acara, Anda sebagai seorang pendemo, kemudian ada beberapa orang di dalamnya yang ikut serta ya untuk mendengarkan presentasi Anda. Kurang lebih seperti itulah table talk yang dilakukan oleh banyak networker. Anda sebarkan juga di sini ya. Kemudian yang keempat, nah, mungkin ada yang model menjualnya itu bukan dengan table talk, tapi lebih senang dengan apa? One-on-one presentation. Jadi ketemu satu orang, nanti ketemu lagi ini, ketemu lagi ini. Nah, ini juga bisa Anda sebarkan link Anda kepada mereka, atau mungkin referral Anda kepada mereka ya. Jadi mereka akan bisa lihat produk Anda di aplikasi Mimiles tersebut. Itu adalah poin yang keempat. Nah, kemudian apa lagi? Yang kelima, Bapak Ibu. Mungkin setelah kita lakukan banyak cara,
dan kita lihat tidak banyak juga orang yang melihat iklan kita, mungkin itu adalah saat di mana mungkin kita perlu mengganti atau mengedit gambar produk kita di aplikasi Mimiles. Jika masih viewernya rendah, siapa tahu mungkin memang tampilan dari gambar kita itu apa? Kurang menarik. Ya, kita coba melakukan cara seperti ini. Tentu dengan harapan setelah kita mengganti atau mengedit gambar produk kita yang ada di sana, ada viewer baru yang akan melihat, ya. Kemudian apa lagi inspirasinya atau tips-tipsnya? Nah, Bapak Ibu para entrepreneur, sebagai seorang pengusaha tentu Anda akan membuat apa? Kartu nama. Ya, kartu nama Anda, nama perusahaan Anda. Nah, Bapak Ibu jangan lupa cantumkan juga link iklan Anda, iklan produk Anda yang ada di aplikasi Mimiles. Supaya ketika kartu nama Anda itu berjalan kemanapun kartu nama itu pergi, orang bisa lihat, oh produknya ada diiklankan di aplikasi Mimiles. Nanti orang akan lihat link itu, kemudian viewer Anda akan bertambah, ya. Kemudian poin yang ketujuh, ya, memilih tempat beriklan yang tepat. Oh ya, kami ingin menegaskan kembali, ya, saat ini walaupun aplikasi Mimiles ini masih termasuk pendatang baru di dalam dunia digital advertisement, tapi kita sudah memiliki terobosan-terobosan benefit-benefit yang ditawarkan kepada para pemasang iklan yang sangat kompetitif benefitnya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi digital iklan yang lainnya yang tidak kalah menariknya. Bahkan kami boleh katakan saat ini kita jauh lebih menarik karena dengan harga yang kompetitif hanya 300.000 atau mungkin 1 juta, kita tidak hanya beriklan tapi kita buatkan video profesional untuk produk Anda. Ya, kita buatkan juga review produk dalam bentuk video sehingga video-video ini menjadi satu kekuatan yang akan membangun, membranding produk-produk Anda. Jadi dengan biaya yang sangat terjangkau, ya, iklan Anda akan menjadi lebih maksimal di aplikasi Mimiles. Jadi tempat beriklan yang tepat memang juga akan mendukung produk-produk Anda untuk lebih dikenal dengan lebih menarik, ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ide-ide atau tips agar viewer kita bisa bertambah dengan cepat, ya, dengan begitu banyak, ya. Yang ke-8 kita lihat. Nah, ini juga satu ide yang bagus ini, Bapak Ibu, ya. Nah, supaya menarik minat masyarakat untuk membaca iklan, maka kita perlu menggunakan bahasa yang lugas dengan pilihan kata yang tepat, ya. Dalam hal ini, judul iklan itu memiliki peran yang sangat penting, ya, Bapak Ibu. Jadi, buatlah judul atau slogan dari iklan Anda itu seunik dan semenarik mungkin. Supaya apa? Supaya masyarakat atau para konsumen penasaran untuk apa? Membaca iklan Anda lebih lanjut. Ya, contoh saya buat di sini adalah Anda sudah menyebutkan nama produk Anda, kemudian Anda buat kualitas bagus, harga terjangkau. Ada juga yang menulis harga murah, kualitas ekspor, ya. Ada lagi slogan yang menuliskan di sana, beli 1 gratis 1. Jadi dapatnya 2. Ada yang menulis beli 2 dapat 3. Ya, contoh ini. Atau mungkin Anda membuat slogan-slogan produk pertama di Indonesia, ya. Tapi memang usahakan slogan itu memang adalah kebenaran, Bapak Ibu, ya. Produk terbaik dari kompetitornya dan lain-lain, ya. Slogan-slogan yang Anda bisa buat supaya orang ketika lihat slogan itu mereka akan view iklan Anda. Dia lihat slogannya, dia view iklannya. Ya, jadi buat slogan yang unik, menarik dan menggoda calon konsumen untuk apa? View iklan Anda supaya mereka bisa melihat produk-produk Anda dengan deskripsi yang lebih detail. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, ya. Nah, perhatikan detail dari desain Anda. Ya,
Ada para pemilik produk yang tidak terlalu suka melihat detail ya, tapi ini juga penting sebagai seorang pemilik produk untuk melihat desain dari iklan Anda itu ya. Sisi desain ini juga perlu sangat patut dipertimbangkan saat membuat iklan. Jadi penggunaan font, gaya penulisan, walaupun sebenarnya di dalam aplikasi kita kan Bapak Ibu para entrepreneur itu bisa memilih fontnya, bisa memilih pattern atau pola bergeraknya. Kemudian bisa memilih apa? Musik background-nya. Nah, inilah kelebihan dari beriklan kita. Ya, jadi ini Anda harus betul-betul perhatikan. Contoh, mungkin untuk produk Anda, misalnya oli mobil. Oli mobil ini identik dengan membuat mobil itu mesinnya bekerja dengan baik, dan kecepatan mobil menjadi lebih baik. Nah, kalau Anda pilih musik background-nya yang lambat, maka tentu apa? Tidak sesuai atau tidak relevan dengan produk Anda. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan bahwa oli mobil produksi Anda itu akan membuat kecepatan mobil Anda bertambah, maka pilihan musiknya harus musik-musik yang apa? Yang energik, yang ritmenya cepat. Seperti itu ya, sehingga orang akan melihat, wow, nah, betul nih, ya mereka akan apa? Tergoda untuk apa? Membeli dan mencoba produk-produk Anda, ya. Kemudian perhatikan juga warna, ya, warna dari pencahayaannya dan lain-lainnya. Serta jangan lupa untuk menyertakan logo dari produk Anda agar diingat oleh apa? Masyarakat. Logo itu bisa Anda bisa lihat di sini dalam slide presentasi saya selalu ada logo. Ada logo apa? Mimiles. Itu artinya bahwa slide ini, presentasi ini adalah milik dari Mimiles. Jadi kalau misalnya Anda juga menjual produk, contoh produk Anda adalah ayam goreng. Kemudian Anda tulis logo Anda, itu adalah logo bisnis Anda. Sehingga ketika orang ingat ayam goreng, mereka akan ingat logo bisnis Anda atau perusahaan Anda. Jadi satu kali beriklan, produk Anda dikenal, logo Anda di branding. Jadi ini adalah detail-detail yang perlu kita perhatikan untuk lebih memaksimalkan iklan-iklan kita dan juga meningkatkan viewer kita. Itu poin yang ke-9 ya. Kemudian poin yang ke-10 atau tips yang ke-10. Berikan penawaran yang menarik ya atau harga yang kompetitif. Ya, tadi saya sudah sebutkan juga tipsnya ada beberapa, tapi di sini juga kita bisa lihat penawaran-penawaran itu selain harga yang kompetitif, mungkin Anda bisa menawarkan, contohnya adalah pembelian 200.000 gratis ongkos kirim untuk daerah tertentu. Misalnya gratis ongkos kirim Jabotabekra ya, atau gratis ongkos kirim untuk Surabaya, gratis ongkos kirim untuk Medan, gratis ongkos kirim untuk Semarang, untuk pembeli-pembeli atau konsumen-konsumen yang ada dari tempat tersebut ya. Jadi ini adalah penawaran-penawaran yang menarik ya. Jadi Anda bisa buat penawaran ini di dalam iklan Anda sehingga nanti calon konsumen Anda akan datang, kemudian akan klik dan akan view Anda punya iklan ya. Nah, kemudian apa lagi? 2 poin yang terakhir. Poin yang ke-11 ya. Nah, ini nih, poin yang ke-11 ya, menampilkan tokoh yang penting atau yang cukup terkenal di negara kita yang berhubungan dengan produk. Ya, bisa saja Anda menggunakan mungkin paman Anda artis atau tante Anda itu adalah tokoh atau apa. Jadi misalnya Anda itu menjual busana-busana muslim, kemudian Anda mengenal tokoh-tokoh muslim, boleh saja Anda minta tolong kepada mereka untuk apa? Berdampingan dengan produk Anda. Nah, ini juga satu cara yang baik ya, yang baik untuk meningkatkan apa? Viewer Anda di iklan itu. Nah, memang kita ingin kalau bisa ada tokoh-tokoh yang kita kenal atau Anda berikan produk kepadanya untuk bisa di-endorse dan Anda mengambil gambar dengan dia ya. Kecuali memang kita memiliki dana yang cukup, dana yang besar, perusahaan-perusahaan besar bisa menggunakan para artis untuk menjadi bintang iklan mereka. Ya, tapi kalau kita para UMKM, kita tentu
cari banyak cara, tentu dengan cara yang resmi dan legal juga ya. Karena ini akan membantu apa? Membantu produk Anda untuk dikenal ya. Karena zaman sekarang ini memanfaatkan ikon atau icon-icon yang dicintai masyarakat itu bisa membantu untuk kepercayaan konsumen terhadap produk-produk diterima oleh masyarakat dengan apa? Dengan sangat-sangat baik. Ya, tentu kita sudah lihat lah. Atau para YouTuber Anda bisa gunakan untuk mereka bercerita tentang produk Anda, kemudian Anda share lah link Anda di bawah video YouTube itu. Jadi ini juga cara-cara yang elegan, persuasif, sangat baik, profesional untuk apa? Meningkatkan viewer Anda. Tentu kita tidak boleh memaksa orang ya Bapak Ibu para entrepreneur untuk apa? Untuk klik kita punya link ya di aplikasi Mimiles, karena itu tidak cara yang elegan dengan memaksa orang, tapi kita dengan cara-cara yang persuasif seperti ini. Ada yang berbiaya murah, ada yang berbiaya mungkin mahal ya, tapi apapun itu kalau kita lakukan dengan benar itu bisa meningkatkan viewer kita di dalam aplikasi. Dan yang terakhir, ada juga cara dengan cara apa? Beli push iklan. Push iklan itu akan membuat iklan kita tampil paling atas. Nah, dalam slot iklan yang dijual oleh Mimiles, jika para entrepreneur membeli 1 juta, maka para entrepreneur akan mendapatkan kesempatan 1000 kali push iklan dalam 1 tahun. Artinya kalau Anda gunakan setiap hari iklan itu atau push itu, Anda bisa gunakan 3 kali sehari selama 1 tahun, maka akan habis 1000 kali kesempatan itu. Untuk apa kita push iklan ini? Supaya iklan kita itu naik ke halaman depan dari aplikasi. Sehingga orang akan cari lebih mudah. Oh, apa yang muncul di halaman depan? Mungkin bagi mereka yang pada saat itu mereka belum tahu untuk membandingkan produk yang dicari itu seperti apa, mereka akan lihat dari halaman depan. Dan ketika mereka klik halaman depan itu, maka jumlah viewer Anda juga akan apa? Akan bertambah. Jadi Anda bisa gunakan kesempatan 1000 kali push iklan itu. Nah, bagaimana dengan para entrepreneur yang membeli dengan harga slot iklan 300.000 per tahun? Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, karena kita juga menyiapkan ada slot-slot push iklan yang bisa Anda beli. Ya, Anda boleh top up lagi, kemudian Anda bisa membeli untuk 50 kali push itu hanya 50.000. Jadi rata-rata 1 kali push di aplikasi Mimiles itu biayanya hanya Rp1.000 Bapak Ibu. Kalau Anda seorang pengusaha, Rp1.000 itu bisa membuat kemungkinan produk Anda dibeli. Mengapa Anda tidak lakukan? Untuk apa? Klik push iklannya dengan biaya 1.000. Kalau Anda membeli 100 push, itu hanya 95.000. Kalau Anda membeli paket 250 push, Anda hanya membayar 225.000. Ya, dan kalau Anda membeli 500 push, Anda hanya membayar 400.000. Jadi, buat Anda yang kemarin hanya membeli slot iklan dengan harga 300.000, nggak usah khawatir. Bisa beli lagi push iklan untuk membuat apa? Membuat iklan Anda tampil paling atas setiap saat, setiap jam, setiap hari. Dengan apa? Push iklan ini. Nah, Bapak Ibu para entrepreneur yang kami kasihi dan yang kami hormati, kita sudah membahas tadi mengapa penting beriklan, kemudian kita sudah memberikan 12 garis besar tips bagaimana cara kita untuk menaikkan viewer ketika kita sudah memasang iklan kita, khususnya di aplikasi Mimiles. Kami berharap semua informasi yang kami berikan kepada para entrepreneur hari ini bisa bermanfaat. Gunakanlah 1, 2, 3, atau semua tips yang sudah kami sampaikan tadi untuk membuat iklan Anda semakin bertambah viewernya, dan materi Classroom hari ini akan bermanfaat untuk Anda dan kemajuan bisnis Anda. Demikianlah Classroom Advertisement Strategi
pada hari ini. Terima kasih, sukses untuk Anda, dan saya kembalikan kepada sahabat saya, Ibu Eni Enoy. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih untuk Pak Bernard, pemaparan yang sangat-sangat detail, dan pastinya ini akan sangat bermanfaat untuk seluruh pengguna dan entrepreneur di aplikasi Mimiles. Dan pastikan selalu mengikuti kelas-kelas training yang diadakan oleh tim edukasi dari Mimiles. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah ikut training ini, dan kami juga akan kembali training berikutnya, dan pastikan selalu untuk mengikuti setiap kelas yang diberikan oleh tim edukasi. Dan pastinya lagi, kelas-kelas seperti ini hanya didapatkan di aplikasi Mimiles secara gratis. Dan Anda tidak akan mendapatkan kelas seperti ini di tempat lain. Dan pastikan juga ajak semua teman, rekan, saudara-saudara Anda untuk bergabung menjadi entrepreneur di aplikasi Mimiles. Dan sekali lagi kami dari tim edukasi, saya Eni Enoy, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.